Allah menurunkan dua surat besar yang dikenal dengan surah Al-Mu'awwidhatain. Surat yang isinya adalah permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, kita berarti telah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini, yang menciptakan dan mengatur semua alam semesta ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali terjaga dari tidurnya, belum waktunya beliau bangun, tapi beliau terjaga dari tidurnya, beliau ke belakang berwudu. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini selalu punya wudu. Insyaallah ketika kita punya wudu, setan akan jauh dari kita. Kita akan menjadi orang yang dekat dengan malaikat, akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setan mengatakan, Anda ini di saat pergi ke masjid, Anda jatuh, kemudian Anda kembali lagi ke masjid, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada Anda. Dan di saat Anda terjatuh yang kedua, lalu Anda bangkit kembali untuk datang ke masjid, Allah Ta'ala memberikan ampunan untuk keluarga Anda. Seandainya Anda jatuh yang ketiga kalinya, lalu Anda berangkat lagi ke masjid, orang satu kampung ini akan diampuni oleh Allah, dan aku tidak mau. Aku tidak ingin orang satu kampung ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ceritanya syaitan itu berbuat baik kepada manusia. Dia ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah. Innama yad'u hizbahu liyakunu. Syaitan itu tujuannya dia mengajak manusia ini, menggoda manusia agar menjadi temannya di dalam api neraka. Orang yang membaca kata Nabi SAW, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia mendapatkan hizzun minasyaitan. Dia akan terjaga dari syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-khati' al-mudhnib bi taqwallah. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, hamba yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan terutama kelak di akhirat, hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksanya dan dimasukkan ke dalam syurganya adalah hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun di antara kalian, kata Allah, kecuali pasti akan melewati sebuah jembatan
yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Tidak ada yang selamat dalam melaluinya kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapapun tanpa terkecuali pasti, kata Allah Subhanahu wa taala, illa wariduha, pasti dia akan mendatanginya. Karena ini adalah merupakan suatu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yang kami selamatkan adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat terakhir di tahun 2022 ini, saya berpesan kepada diri saya dan mengajak jamaah sekalian agar benar-benar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita fokuskan, kita perhatikan diri kita, bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka-mereka yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya sangat kita butuhkan jamaah sekalian, apalagi kita menghadapi masa-masa yang fitnahnya sangat besar, masa-masa yang godaan syaitan itu semakin besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru, bila mana mereka digoda oleh syaitan, apabila syaitan membisikkan kepada mereka bisikan-bisikan yang mengajak mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tadzakkaru, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka segera ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka segera mengingat akan azabnya Allah, akan siksanya Allah Subhanahu wa taala, akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka segera mengingat akan janjinya Allah Subhanahu wa taala, akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idahum mubsirun, maka dengan serta-merta orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, mereka itu melihat terhadap kebenaran. Mereka benar-benar melihat terhadap kebenaran sehingga mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penghujung tahun 2022 ini dan kita menyongsong tahun 2023, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ismatu minasyaitan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Al-aman, al-aman, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keamanan oleh Allah, agar kita dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala
Minasyaitan, daripada syaitan jemaah sekalian dirahmati Allah. Wa kaidihi, dan dari tipu daya syaitan. Itu yang kita mohon, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita sekalian banyak sebab-sebab yang mendatangkan al-ismah minasyaitan, yang mengantarkan kita, yang menyebabkan kita ini menjadi manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Yang pertama jamaah sekalian, min asbabil ismah, di antara sebab-sebab dapat terjaganya diri kita dari godaan syaitan, yang pertama kali adalah al-isti'adzah minasyaitan. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi minasyaitan. Fasta'id billahi innahu sami'un alim. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada tanda-tanda yang masuk ke dalam diri kita dari bisikan syaitan, kita mendapatkan bisikan syaitan di dalam diri kita, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Ketika kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, dengan sebenarnya kita minta perlindungan kepada Allah, Allah taala akan melindungi kita. Innahu huwas sami'. Allah taala adalah zat yang Maha mendengar, yang siap, yang selalu bersedia untuk menerima permohonan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha tahu. Apakah kita benar-benar akan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Allah taala Maha tahu. Itu yang pertama jamaah sekalian yang dirahmati Allah, al-isti'adzah. Ini adalah merupakan salah satu sebab besar manusia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, Allah menurunkan dua surat besar yang dikenal dengan surah Al-Mu'awwidhatain. Surat yang isinya adalah permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Yang keduanya adalah merupakan Al-Mu'awwidhatan, adalah cara bagaimana kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Kalau kita perhatikan jamaah sekalian, antara suratul Falaq dengan surah An-Nas, kalau dalam surat Al-Falaq banyak permohonan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Falaq itu maknanya segala sesuatu yang tersembunyi lalu ditampakkan oleh Allah. Itu namanya falaq. Dan semua alam semesta ini adalah falaq. Tidak ada yang bukan falaq, karena semuanya tersembunyi. Lalu Allah Ta'ala yang mengeluarkan, Allah yang menampilkan, Allah yang menampakkan. Kita semuanya adalah falaq, dan semua alam semesta ini adalah falaq. Dan Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, kita berarti telah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini, yang menciptakan dan mengatur semua alam semesta ini. Yang kita minta kepada Allah taala min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di malam hari, wa min syarri naffatsat fil 'uqad, dari kejahatan tukang-tukang sihir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasud. Itu di surat Al-Falaq jemaah sekalian dirahmati Allah. Sedangkan di surat An-Nas materi perlindungannya hanya satu.
Tetapi kita benar-benar menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala berkali-kali. Bukan hanya sekali kita mengatakan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, itu yang pertama. Malikin nas, yang kedua. Ilahin nas, yang ketiga. Kita berkali-kali memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kita minta adalah ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali, yang akan mencemari akidah kita, yang akan menyebabkan kita masuk dalam neraka, memperoleh azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari bahaya, dari kejahatan al-waswas, yaitu syaitan. Al-khannas, yang senantiasa mondar-mandir di hati manusia. Di dalam hati kita jamaah sekalian ada satu jendela tempat nongolnya syaitan. Kalau kita lupa kepada Allah, setan akan masuk. Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lari. Setiap kita lupa, dia masuk. Dan setiap kita ingat kepada Allah, dia lari. Al-khannas alladzi yuwaswis fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam dada-dada manusia, minal jinnati wan nas. Ini permohonan kita, perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Kalau bahaya-bahaya yang ditimbulkan di dalam surat Al-Falaq itu min syarri hasid atau min syarri nafasat dan lain sebagainya, itu dampaknya hanya kepada fisik kita, kepada harta kita. Tetapi sedangkan bahaya, dampak dari bahaya yang ada dalam surat An-Nas itu sasarannya adalah hati manusia. Sasarannya adalah iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran jamaah sekalian bahwa kita harus lebih takut akan rusaknya akidah kita, akan rusaknya iman kita, akan rusaknya akhlak kita, akan rusaknya hati kita, daripada rusaknya diri kita, daripada rusaknya harta kita. Kita harus lebih takut akan kerusakan akidah kita. Oleh karenanya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua surat ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadi wiritan kita. Dalam sehari semalam kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum tidur kita dianjurkan untuk membaca dua surat Al-Mu'awwidhatain ditambah dengan surat Al-Ikhlas. Setiap habis salat kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surat Al-Ikhlas, membaca dua surat Al-Mu'awwidhatain. Ini dalam rangka kita agar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Yang kedua jamaah sekalian dirahmati Allah, min asbabil isma, di antara sebab-sebab yang akan mendatangkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, yaitu adalah al-wudu was salah. Berwudu dan melakukan salat. Ini adalah sesuatu yang paling besar yang akan menyebabkan kita terjaga untuk mendatangkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dengan wudu. Makanya kalau orang nggak punya wudu jamaah sekalian, kata ulama, kalau orang nggak punya wudu, jangan disalahkan kalau kemudian kalau terjadi kecelakaan misalnya, kalau dia kemudian terjerumus dalam kemaksiatan, fala yalumanna illa nafsah. Dia jangan menyalahkan siapa-siapa kecuali dia menyalahkan dirinya sendiri. Nah, seorang mukmin itu berusaha bagaimana dia punya wudu selalu. Dia selalu berwudu, setiap kali batal dia selalu berwudu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali terjaga dari tidurnya, belum waktunya beliau bangun, tapi beliau terjaga dari tidurnya, beliau ke belakang berwudu. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini selalu punya wudu. Insyaallah ketika kita punya wudu, setan akan jauh dari kita. Kita akan menjadi orang yang dekat dengan malaikat, akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan akan menjauhi kita kalau kita punya wudu. Karena syaitan jamaah sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, dia diciptakan dari api. Dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Makanya wudu ini menjadi sarana yang sangat ampuh bagi kita. Oleh karena Nabi SAW ketika melihat ada dua orang yatasaban,
satu dengan yang lain saling mencaci. Ini adalah orang yang sudah tergoda oleh syaitan. Emosinya naik, dia marah, matanya merah, mulutnya sudah nggak terkontrol, mencaci maki. Kata Nabi SAW, inni la'alam, aku benar-benar tahu, kata Nabi, suatu kalimat yang seandainya dia ucapkan, dia akan terjaga dari syaitan. Yaitu apa? Kalimat isti'adah tadi. Dia berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedang marah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk segera berwudu. Itu untuk memadamkan api syaitan yang sedang membara di dalam dirinya. Yang kedua, jamaah sekalian dirahmati Allah, yaitu adalah melaksanakan salat. Salat ini akan melindungi kita dari syaitan. Apalagi salat berjamaah. Apalagi kita melakukan salat jamaah di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang syaitan itu tidak akan masuk ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Bagaimana dia bisa masuk ketika dikumandangkan azan? Kata Rasulullah SAW, syaitan itu lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut, kata Nabi. Dia takut mendengarkan azan. Makanya kalau orang menegakkan salat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan terjaga dari syaitan. Ada seorang yang keluar dari rumahnya di malam hari dalam keadaan hujan seperti ini, becek perjalanannya. Kemudian ketika dia berangkat menuju masjid, dia terjatuh. Dia bangkit, dia kembali ke rumahnya, dia ganti baju, dia ganti pakaian, dia berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan dia terjatuh kembali karena malam gelap dan jalannya becek, kotor pakaiannya. Dia balik lagi, dia tetap bersemangat untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua kalinya. Kemudian setelah jatuh yang kedua kalinya, dia berangkat lagi. Setelah dia salin baju, dia salin pakaian, dia berangkat lagi ke masjid. Kemudian di perjalanan ada seorang yang menawarkan jasa, bagaimana, apakah mau saya antarkan engkau dengan penerangan, saya akan sinari. Dia bawa lampu, bawa pelita. Dia senang hati ada orang mau mengantarkan dia agar tidak terjadi lagi, terulang. Dia jatuh yang pertama, jatuh yang kedua. Sesampainya di pintu masjid, orang yang mengantarkan tadi nggak mau masuk. Dia heran, kenapa anda nggak mau masuk, katanya. Dia baru ngaku bahwa dirinya adalah iblis, nggak mungkin masuk ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia bertanya, dia heran, kenapa anda mengantarkan saya, ada iblis berbuat baik? Tentunya nggak ada ceritanya, nggak ada kamusnya iblis itu berbuat baik. Apa kata syaitan? Syaitan mengatakan, anda ini di saat pergi ke masjid, anda jatuh, kemudian anda kembali lagi ke masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada anda. Dan di saat anda terjatuh yang kedua, lalu anda bangkit kembali untuk datang ke masjid, Allah Ta'ala memberikan ampunan untuk keluarga anda. Seandainya anda jatuh yang ketiga kalinya, kata syaitan, seandainya anda jatuh yang ketiga kalinya, lalu anda berangkat lagi ke masjid, orang satu kampung ini akan diampuni oleh Allah, dan aku tidak mau. Aku tidak ingin orang satu kampung ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada ceritanya syaitan itu berbuat baik pada manusia. Dia ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah. Innama yad'u hizbahu liyakunu. Syaitan itu tujuannya dia mengajak manusia ini, menggoda manusia agar menjadi temannya di dalam api neraka. Jadi ini min asbabil ismah, di antara sebab-sebab orang mendapatkan perlindungan dari syaitan adalah wudu dan salat. Min asbabil ismah juga jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini yang sangat besar sekali, yaitu kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menyifati syaitan dengan sifat al-khannas, yang selalu mondar-mandir dalam hati manusia. Setiap kali dia lupa kepada Allah, dia masuk. Kalau kita ingat kepada Allah, dia pergi. Ini min asbabil ismah, min asbabil ismah. Orang yang membaca, kata Nabi SAW, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia mendapatkan hirzun minasyaitan, dia akan terjaga dari syaitan. Dan begitu pada umumnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menyelamatkan kita, menjaga kita dari syaitan. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadi jamaah sekalian, menjadi ghayatul ghayat, menjadi tujuan dari semua tujuan beribadah kepada Allah.
Ma'alu ta'at, menjadi menjadi ending dari semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyuruh kita untuk salat li zikri, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah untuk berzikir, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Dan dalam waktu yang bersamaan kita menjauhi apa yang mendatangkan murkanya Allah, dan dalam waktu yang bersamaan pula kita melakukan segala sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah. Itu hakikat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, istahwadha alaihimus syaitan. Ada orang-orang, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dikuasai oleh syaitan. Syaitan ini jamaah sekalian, kalau sudah menguasai manusia, dia bukan hanya menguasai satu bagian dari manusia, tapi semuanya akan dikuasai oleh syaitan. Hatinya dikuasai oleh syaitan, akalnya dikuasai oleh syaitan, perasaannya dikuasai oleh syaitan. Istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum dzikrullah. Maka syaitan kemudian berhasil menjadikan dia lupa kepada Allah, tidak lagi ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbus syaitan, yang kemudian setan pun berhasil pula memasukkan dia dalam kelompok syaitan. Nauzubillah min dzalik. Marilah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tiga sebab besar yang akan mendatangkan perlindungan. Allah akan melindungi kita dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat terakhir ini di tahun 2022, kita pertama mohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari syaitan. Yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjadi orang yang disibukkan oleh Allah. Semua kehidupan kita, semua waktu-waktu kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau engkau ingin tahu bagaimana derajatmu di sisi Allah, bagaimana keadaanmu di sisi Allah, maka lihatlah pada saat ini engkau sibuk dengan apa. Kalau engkau sibuk dengan membaca Al-Quran, berarti engkau adalah seorang yang ingin diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya. Kalau orang disibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mendapatkan posisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'aliyyul azim. Hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghama liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tasalat aynun min nadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa dhul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huzul jum'ati wal jamaa wa'lamu أن الله قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله